Selamat siang, selamat bertemu kembali para pendekar, para petani karet dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tetap semangat, semoga para pendekar, para petani karet sehat selalu. Jadi kalau kita perhatikan harga karet Sumatera Selatan untuk tanggal 22 Oktober atau yang jatuh pada hari Kamis, itu untuk kadar karet kering K3 100% itu berada pada angka 20.439. Sedangkan untuk kadar karet kering 70% itu berada pada harga 14.307. Untuk harga karet kering K3 60% itu berada pada harga Rp12.263. Untuk harga karet kering dengan 50% itu berada pada harga 10.220. Untuk harga kadar karet kering 40% itu berada pada 8.176. Jadi kalau kita perhatikan perbandingannya dengan harga karet pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, itu harga karet kering K3 100% itu berada pada posisi 18.177. Jadi dari harga karet 22 Oktober 2020 ke 14 Oktober 2020 atau satu minggu yang lalu, itu ada peningkatan harga sekitar 2.262. Jadi kalau kita presentasikan, ada kenaikan harga sekitar 11,17% harga dari minggu lalu ke minggu ini, atau harga pada tanggal 22 Oktober tahun 2020. Jadi biasanya untuk tingkat harga di petani atau tingkat pengepul, itu harga karet biasanya berada di kisaran K3 40% atau berada di kisaran 8.100 sampai 8.200 per kilogram, atau yang sering disebut dengan harga karet mingguan. Dan juga bisa berada di posisi K3 atau kadar karet kering 50% yang berada pada posisi harga 10.220. Jadi biasanya ini adalah kategori karet yang sudah agak kering. Jadi harga karet itu sangat tergantung kepada kualitas karet tersebut, dan juga sangat dipengaruhi jenis pembeku yang digunakan, serta juga kadar kotoran yang ada di dalam karet tersebut. Makanya setiap daerah itu harga karet bisa saja berbeda-beda. Demikian juga harga karet di pasar internasional itu pada satu minggu yang lalu, seperti di bursa Tokom Osaka Jepang, itu telah meningkat sekitar 15,70% dalam sepekan. Demikian juga untuk perdagangan karet di bursa Singapura yang naik sepanjang pekan dan mencapai posisi tertinggi sepanjang tahun. Untuk di bursa Shanghai, Cina bergerak naik sepanjang pekan karena sentimen positif di pasar karet internasional, disebabkan oleh prediksi meningkatnya permintaan global dan berkurangnya pasokan di negara produsen karet dunia seperti Thailand. Pasokan terganggu oleh cuaca yang buruk, hama, serta konflik politik yang ada di negara itu. Jadi sesuai dengan prediksi Asosiasi Produsen Karet Dunia yang beranggotakan 13 negara atau yang disebut dengan ANRPC, memperkirakan Cina akan mengkonsumsi 1,38 juta ton karet pada kuartal 4 tahun 2020 dan mengimpor 1,6% lebih banyak karet pada tahun 2020 dibanding volume impor tahun sebelumnya. Itulah salah satu faktor yang mengakibatkan harga karet di pasar internasional melonjak sampai 15,7%, terlebih-lebih di bursa Osaka Jepang. Jadi untuk harga karet pada hari Jumat
Di Bursa Osaka, Jepang, kontrak paling ramai bulan Maret 2021 ditutup menguat 12,3 yen atau 5,60% ke posisi 232,1 yen Jepang. Kemudian untuk harga karet di Bursa Singapura, Sikom kontrak paling ramai bulan Januari 2021 naik 1,3 dolar Singapura atau 0,80% ke posisi 163,6. Di Bursa Shanghai, kontrak bulan Januari 2021 menguat 30 poin atau 0,1% ke posisi 14.840 yuan. Jadi dari ketiga bursa karet tersebut semuanya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan di dalam seminggu ini, yang sangat mempengaruhi kepada kenaikan harga karet di dalam negeri. Jadi itulah mungkin penjelasan singkat yang dapat kita berikan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga karet di dalam negeri. Demikianlah, terima kasih. Salam petani karet, salam pendekar dari Sumatera Utara. Semoga informasi ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Terima kasih.